Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami mengambil judul Perspektif Hukum Islam dalam menganalisa Perda Syariah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran. Di sini anggota kami terdiri dari yang pertama ada Mutiara Khairunisa, yang kedua ada saya sebagai moderator Fitri Andini, lalu yang ketiga ada Aziza Kamila, yang keempat ada Mediviki Afrilita, lalu yang terakhir ada Miraj Ridwan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang penjelasan analisa yang kami buat, yaitu hukum Islam adalah sebuah aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama, seringkali membuat pemikiran umat muslim cenderung memiliki perbedaan. Untuk itulah diperlukannya sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu ialah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, yang dimana ijma dan qiyas termaksud di dalamnya. Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dalam larangan pelacuran atau perzinahan, berkaitan dengan maqasid syariah, bila diartikan tujuan utama adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, yaitu yang bisa disebut maslih al-ibad, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Imam Ash-Shatibi merumuskan maqasid syariah ke dalam 5 hal, yaitu menjaga agama, hifzun ad-din, menjaga jiwa, hifzun an-nafs, menjaga akal, hifzun akal, dan menjaga keturunan, hifzun nasl. Pada kasus pelacuran atau perzinahan ini, kami memfokuskan permasalahan ke dalam hukum taklifi. Selain tujuan dari maqasid syariah yang harus direalisasikan ke dalam hukum taklifi, agar dapat mengatur dalam menunjukkan tuntutan mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan perbuatannya. Lalu dilanjut oleh Mutiara. Ada pokok-pokok permasalahan. Ya, untuk pokok-pokok permasalahan itu dibagi menjadi 3, yaitu apa tujuan hukum Islam yang terdapat dalam Perda Syariah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelacuran. Yang kedua, apa saja asas-asas hukum Islam yang terdapat dalam Perda Syariah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelacuran. Dan yang ketiga yaitu apa saja hukum taklifi yang terdapat dalam Perda Syariah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelacuran. Tujuan hukum Islam dalam Perda Syariah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005. Yaitu memelihara agama agar sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana tujuan utama hukum Islam yaitu untuk memelihara agama agar sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggarnya, serta tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar yang dapat mengikis nilai-nilai agama Islam. Tujuan hukum Islam yang kedua adalah jiwa, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, yaitu akal. Akal merupakan tujuan hukum Islam yang ketiga yang merupakan bagian penting dalam hukum Islam. Karena dengan mempergunakan akal, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Tujuan hukum Islam yang ketiga, yaitu tujuan hukum Islam sebagai jiwa, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tujuan hukum Islam yang keempat, agar kemudian keturunan dapat dijaga, agar kelanjutan umat manusia dapat dilanjutkan. Yang kelima, yaitu harta, yang merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Dalam pandangan hukum Islam, definisi pelacuran dalam Perda Kota Tangerang nomor 8, tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di atas termasuk dalam kategori perbuatan zina. Karena zina dalam Islam ialah setiap hubungan kelamin di luar nikah, baik pelaku sudah nikah ataupun belum nikah, baik suka sama suka atau tidak, tetap dinamakan zina. Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman bukan hanya zina sebagai suatu dosa besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan awal yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya. Zina juga dapat merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatan umat manusia. Karena zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan kekeluargaan merupakan dasar berdirinya masyarakat, dan Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat. Terciptanya keseimbangan dalam hubungan masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan hukum yang bersifat mengatur dan peraturan hukum yang bersifat memaksa. Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hal yang bersifat preventif dan juga represif perlu ditingkatkan, misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang, sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan tentang asas-asas hukum Islam oleh Miraj dan Fikya. Baik, Miraj terlebih dahulu.
asas-asas hukum Islam yang terdapat dalam Perda Syariah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005. Yang pertama ada asas kemanfaatan. Dalam Perda nomor 8 tahun 2005 Kota Tangerang melarang keras mengenai pelacuran. Maka itu hal ini bermanfaat karena dengan dilarangnya pelacuran ini maka berkurang kemungkinan terlahirnya bayi yang tidak memiliki ayah serta dapat memperbaiki seluruh moral warga Kota Tangerang. Yang kemudian asas kepastian hukum. Tidak akan adanya hukuman kepada pelacuran jika tidak ada hukumnya sendiri. Karena jika tidak ada hukum perda ini maka pelacuran ini akan selalu melebar. Maka dari itu tujuan dibuatnya perda ini untuk menanggulangi yang terjadinya pelacuran. Yang ketiga ada asas keadilan. Dalam pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan suatu hukuman yang adil terhadap orang yang melakukan tindakan pelacuran sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 9 Hukum Perda Syariah nomor 8 Kota Tangerang tahun 2005 yang berbunyi barang siapa melanggar pasal 2 ayat 1 dan juga ayat 2-nya mengenai peraturan daerah ini diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau dengan uang setinggi-tingginya adalah 15 juta rupiah. Pasal 2 ayat 1 ini menjelaskan mengenai orang-orang atau sekelompok orang yang menyediakan tempat untuk melakukan suatu pelacuran, sedangkan pasal 2 ayat 2-nya menjelaskan orang yang melakukan pelacuran. Kemudian asas yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Menurut asas ini, kita harus menimbang kesusilaan dan keagamaan agar dapat menghentikan pelacuran ini serta juga menjaga hak dan kewajiban antar masyarakat dan membuat lingkungan masyarakat yang teratur dan tentram. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Fikya. Yang kelima, yakni asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Di dalam perda ini masih terdapat kalimat yang artinya bisa mengarah kepada prasangka buruk atau suzon yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1. Maka dalam pelaksanaannya harus diselidiki terlebih dahulu agar tidak adanya berburuk sangka kepada antar umat. Yang keenam, asas legalitas, yang merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Bila mengaitkan dengan Perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005, perda ini ditetapkan guna melarang serta mencegah kegiatan pelacuran dan akan dikenakan penindakan serta pengendalian bagi siapa saja yang melanggarnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bermoral. Yang ketujuh ada asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Jika dikaitkan dengan Perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005, dijelaskan dalam pasal 9, barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 peraturan daerah ini diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah. Maka sudah jelas ketentuan pidana akan ditanggung bagi yang melanggar ataupun bagi setiap orang yang menyediakan tempat kegiatan pelacuran dan melakukan pelacuran tersebut, agar tujuannya mereka mendapatkan efek jera. Yang terakhir, asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan seorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu. Jika dikaitkan dengan perda ini, menggunakan asas praduga tidak bersalah tercantum pada pasal 11. Dijelaskan sebagaimana menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Maka jika seorang tersangka terbukti tidak terindikasi melakukan tindak pidana dan bukti yang tidak valid, maka tersangka tersebut dianggap bebas. Kedua, ada hukum taklifi yang terdapat dalam Perda Syariah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005. Menurut sistem Al-Hakam Al-Khamsah, ada 5 kemungkinan penilaian mengenai benda atau perbuatan manusia. Penilaian itu menurut Hazairin, mulai dari jais atau mubah, dilapangkan kehidupan pribadi, muamalah atau kehidupan sosial. Jika dikaitkan dengan Perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005, tentang pelacuran, ukuran penilaian tingkah laku ini dikenakan bagi perbuatan yang sifatnya pribadi yang semata-mata diserahkan kepada pertimbangan dan kemauan orang itu sendiri untuk melakukannya. Di sini kami menelaah hukum taklifi yang ada, yaitu yang pertama ada wajib. Wajib yaitu peningkatan dari sunat, yaitu ukuran penilaian bagi perbuatan yang dianjurkan karena baik tujuannya. Dalam Perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelacuran pada pasal 1 ayat 2, 3, lalu pasal 5 ayat 1, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 12 yang berkewajiban mengawasi kesusilaan atau moral atau akhlak
dalam negara dan masyarakat ialah setiap petugas dalam urusan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mereka berkewajiban wajib untuk menegur dan memberi nasihat tentang kesusilaan moral atau akhlak buruk, baik secara preventif maupun represif. Di sini yang dimaksud dari petugas dalam urusan kenegaraan dan kemasyarakatan dalam perda ini yaitu yang pertama ada pemerintah daerah atau pemerintah Kota Tangerang, wali kota Tangerang, dan tim-tim yang dibentuk dengan keputusan wali kota yang dianggotakan dinas atau instansi dari pihak terkait. Lalu yang kedua, hukum taklifi yang terdapat dalam perda ini yaitu haram, yang dimana kelanjutan peningkatan makruh yaitu ukuran penilaian bagi perbuatan yang tidak diinginkan, dibenci, dicela oleh masyarakat karena tujuannya adalah buruk. Dalam pasal 1 ayat 6, pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 2, pasal 9 ayat 2, itu termasuk dalam perbuatan kaidah haram. Karena dalam perda yang disebutkan menyebutkan kata dilarang, di mana dalam kata larangan memerintahkan supaya tidak melakukan perbuatan sesuatu tersebut. Yang di mana contohnya pada pasal 1 ayat 6, di situ ada pelarangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenalkan. Lalu pasal 2, di dalam pasal 2, setiap orang di daerah baik sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan mengusahakan atau menyediakan tempat orang untuk melakukan pelacuran. Siapapun di daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran. Lalu selanjutnya hukum taklifi. Yang ketiga yaitu jaiz atau mubah, yang dimana ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan, akhlak atau moral pribadi. Dalam Perda Kota Tangerang, mengenai pelacuran ini terkait jaiz tertera dalam pasal 4 ayat 1 dan 2. Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang dimana setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan sesuatu anggapan atau bahwa mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, yang dimana di sini tempat-tempat tersebut bisa dikatakan jaiz. Yang dimana dalam pasal tersebut bahwasanya kembali terhadap orang yang memiliki kemauan untuk melaksanakan perbuatan tersebut, lalu dari perbuatan tersebut akan ada akibatnya, yang dimana di pasal 4 ayat 2, siapapun yang melakukan pelukan atau ciuman yang mengarah kepada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum, itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing, karena tindakan tersebut akan ada akibatnya, atau akan mendatangkan memperoleh pelajaran bahwa ia bebas berbuat, tetapi tidak bebas untuk menguasai hasil perbuatan menurut keinginan semula. Lalu yang keempat ada makruh, yang dimana ukuran penilaian bagi perbuatan yang tidak diinginkan, dibenci, dicela oleh masyarakat karena tujuannya adalah buruk. Dalam pasal 4 ayat 1 dapat dikategorikan perbuatan kaidah makruh karena dalam pasal tersebut terdapat menyebabkan sikap pemboikotan, yang dimana tempat-tempat tersebut harusnya dihindari jika terjadinya hubungan seksual, yang dimana dalam pasal 1 ayat 8 hubungan seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang berbeda atau dua jenis kelamin yang sama, yang dimana ini bisa dikatakan makruh, namun bisa saja terjadinya perbuatan haram atau mendekati kata haram. Dalam Perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelacuran tidak termasuk kaidah perbuatan yaitu sunnah. Karena dalam perda tersebut perilaku atau moral atau akhlak yang mencerminkan kaidah perbuatan yang wajib, makruh, jaiz, dan haram sudah terlampirkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dimana selain dari Perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelacuran terdapat juga nilai moral atau kesusilaan dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 29 ayat 1. Yang dimana berbunyi, dalam negara Republik Indonesia tidak boleh dibiarkan ada kesusilaan atau moral yang berlawanan dengan suatu norma ilahi. Norma ilahi yang dimaksud menurut Prof. Azairin yaitu sikap atau perbuatan yang buruk. Lalu selanjutnya ada kasus terkait perda. Bisa dijelaskan oleh Azizah Kamila. Kasus terkait perda untuk hukuman bagi pelaku zina, jika di dunia sudah dihukum cambuk, maka akan meringankan hukuman di akhiratnya. Islam telah mengatur semua hal tersebut, hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu zina muksan dan zina gairu. Muksan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Masing-masing diberi hukuman yang berbeda. Bagi pezina, gairu muksan dijatuhi hukuman 1000 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan bagi pezinah muksan dijatuhi hukuman rajam. Hukuman tersebut berdasarkan HR Muslim dari Ubadah bin Samit. Contoh kasus yang terkait, contoh kasusnya gara-gara Lilis Lindaswati, perda pelacuran Pemkot Tangerang jadi sorotan. Bahkan harian Kompas yang gencar menurut berita itu di demo Jumat tanggal 17 bulan 3 2006. Cerita Lilis ini bermula ketika pada
Senin 27 Februari sekitar pukul 8 malam, karyawati tersebut di sebuah restoran di Cengkareng ditangkap petugas tantip karena keluyuran malam-malam sehingga dituduh pelacur. Esoknya dia diadili bersama 27 perempuan lainnya yang senasib dalam pengadilan tindak pidana ringan. Pengadilan Tipring ini digelar bersama dengan HUT ke-13 Kota Tangerang pada tanggal 28 Februari, padahal Lilis keluyuran pada pukul 8 karena baru pulang kerja. Dia lalu naik angkutan kota roda niaga jurusan Kalideres, Tangerang. Ketika sampai di Grendeng, ia turun dari angkot dan mencari tumpangan angkot lain menuju rumahnya di daerah Sepatan, Kabupaten Tangerang. Biasanya Lilis yang sedang hamil 2 bulan itu baru tiba di rumah pukul 11 malam. Nah, saat sedang menunggu angkutan menuju rumahnya, itulah dia ditangkap tantip. Meski dia menyangkal sebagai pelacur, dia tetap saja dijatuhi hukuman 8 hari penjara dan denda sekitar 300.000. Dalam sidang, Lilis gagal menghadiri saksi yang bisa menyatakan dia bukanlah pelacur. Dia dihukum berdasarkan pasal 4 Perda Pelacuran. Perempuan 36 tahun itu baru dibebaskan pada hari keempat pada pukul 9.35 pagi setelah suaminya, seorang guru golongan 3C, membayar denda. Dari isi Perda Pelacuran itu yang dinilai paling krusial adalah pasal 4, pasal yang menjerat Lilis. Di contoh kasus, analisis dari kasus Bu Lilis, melihat dari kasus Bu Lilis bisa dilihat bagaimana cerobohnya seorang Satpol PP menghakimi seorang warga yang bahkan dia seorang wanita yang sedang mencari kendaraan untuk kendaraan umum sehabis beliau pulang kerja dan tengah berbadan 2 atau hamil. Dalam kasus Bu Lilis ini seharusnya tidak dipenjara karena dia termasuk ke dalam orang yang tak bersalah. Dalam kasus Bu Lilis juga kita harus membayar denda sekitar 300.000 tersebut dan tidak dijatuhkan tipring. Seharusnya Satpol PP harus lebih berhati-hati lagi dalam mengambil suatu tindakan dan tidak boleh mudah curiga terhadap seorang wanita yang sedang berada di luar karena ini menjadi diskriminasi bagi seluruh wanita. Selain itu, tidak boleh menghakimi seorang warga apalagi wanita, mereka memiliki hak untuk dirinya sendiri dan ini sangat berakibat fatal bukan hanya kepada korban namun keluarga korban yang menerima sanksi sosial dari sekitar lingkungannya. Ini juga termasuk dalam pencemaran nama baik serta bukan hanya itu, namun berakibat pada mentalnya juga hingga korban salah tangkap dan meninggal dunia. Untuk kesimpulan, tujuan hukum Islam dalam Perda Syariah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 adalah berupa menerapkan syariat Islam untuk membatasi masyarakat dalam kegiatan malam dan menghindari keturunan khususnya para remaja agar tidak terjerumus dalam perzinahan dan pergaulan bebas di wilayah Kota Tangerang. Asas dalam dasar atau sesuatu yang dijadikan tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah ada di masyarakat. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun bentuk larangan. Jika dikaitkan dengan Perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelacuran, ukuran penilaian tingkah laku ini dikenakan bagi perbuatan yang sifatnya pribadi yang semata-mata diserahkan kepada pertimbangan dan kemauan orang itu sendiri untuk melakukannya. Sekian dari kelompok 1 tentang perspektif hukum Islam dalam menganalisa Perda Syariah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran. Ada sedikit kutipan yang akan dibacakan oleh kawan kami, yaitu Mirat, silakan. Janganlah kamu mendekati zina. Zina mata itu melihat, zina hati itu mengangan-angan, zina tangan itu memegang, zina perbuatan itu melakukan. Sebenar-benarnya zina, perintahnya saja jangan didekati. Jangan ajarkan anak laki-laki kita tunduk pandangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari perkataan ataupun materi mohon dimaafkan, tak ada garing yang tak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.